Silakan Bapak Saudara kembali duduk dan terima kasih untuk semua tim musik. Selamat pagi semuanya. Saya akan mulai khotbah saya dengan satu perkataan yang saya pikir ini sangat menarik. Baik seseorang dalam satu account yang menuliskan, if you hang around with 3 confident people, you will be the 4th. If you hang around with 3 intelligent people, you will be the 4th. And if you hang around with 3 stupid people, you will be the 4th. Jikalau kita bergaul bersama 3 orang yang confident, yang memiliki suatu kepercayaan diri yang luar biasa, maka kita akan menjadi orang keempat yang memiliki kepercayaan diri tersebut. Jikalau kita bergaul bersama 3 orang yang pintar, maka kita akan menjadi orang keempat yang pintar setelah mereka. Dan kalau kita bergaul dengan 3 orang yang bodoh, maka kita akan menjadi orang keempat dari mereka. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi firman Tuhan pun mengatakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi memang pada kenyataannya kita dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita perlu memilih dengan siapakah kita akan berteman. Kita tentu mengasihi semua orang, kita tentu akan pergi kepada semua bangsa, semua orang, tapi dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, ini akan sangat menentukan siapa kita. Bahkan ada satu orang Ibrani mengatakan, tunjukkan teman-teman padaku, maka aku akan menunjukkan masa depanmu. Begitu lantangnya, begitu beraninya, tapi memang itu kenyataannya. Dengan siapa hari kita berteman, ini akan menjadikan atau akan turut membentuk siapa diri kita di kemudian hari. Pastor Gerrit seminggu yang lalu membagikan mengenai accountability. Bagaimana kita orang percaya perlu memiliki hidup yang bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan atau accountabilitas. Kita hidup perlu mempertanggungjawabkan hidup kita, yang pertama kepada Tuhan dibagikan, lalu yang kedua kita perlu untuk accountabilitas hidup kita kepada sesama kita. Namun tentunya tidak menunjukkan bahwa kita harus memiliki accountabilitas atau mempertanggungjawabkan hidup kita kepada semua orang. Nggak mungkin juga. Mempertanggungjawabkan maksudnya adalah bagaimana ketika kita memikirkan sesuatu atau kita hendak melakukan sesuatu, kita mencoba untuk mempertanggungjawabkan hidup kita dengan 1, 2, atau 3 orang atau berapa orang, di mana kita bisa menceritakan ini loh yang saya pikirkan, ini loh yang saya rasakan, ini loh keputusan-keputusan yang akan saya coba ambil. Dan orang-orang yang mendengarkan kita, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan nasihat bagi kita, memberikan masukan bagi kita, memberikan pertimbangan bagi kita, sehingga pada akhirnya kita bisa membuat keputusan dengan lebih bijaksana. Itulah pertanggungjawaban. Tapi sekali lagi, tidak akan dengan semua orang kita akan memperjuangkan hidup kita, tapi hanya dengan beberapa orang yang kita tahu bahwa kita bisa hidup bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hidup kita dengan dia. Dan hari inilah saya ingin membagikan satu topik, yaitu mengenai sebuah persahabatan. Karena sebagai orang percaya, kita bergaul sekali lagi dengan semua orang, kita pergi ke semua orang, tapi tentunya dengan kita bersahabat tidak dengan semua orang. Memiliki satu hubungan yang dekat hanya dengan orang-orang yang memang kita percayai. Mengapa persahabatan itu begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya? 1 Raja-Raja 12 ayat 1-5. Ini adalah cerita dari seorang raja bernama Rehabeam. Rehabeam adalah seorang anak daripada Raja Salomo. Jadi ketika Salomo meninggal, maka Rehabeam bangkit menjadi raja menggantikan Raja Salomo. Di ayat yang pertama dituliskan, kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepadanya Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat
yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Jadi pada waktu Rehabeam menjadi raja menggantikan Raja Salomo, ada satu orang bernama Yerobeam yang merupakan seteru daripada Raja Salomo. Pada waktu Salomo memerintah menjadi raja, Yerobeam melarikan diri pergi ke Mesir. Dan ketika Yerobeam mendengar bahwa Salomo sudah meninggal, ia kembali bersama dengan rakyat Israel pada waktu itu, dan mereka menghadap Raja Rehabeam. Dan pada waktu mereka berhadapan dengan Raja Rehabeam, rakyat dan Yerobeam meminta sesuatu kepada Raja Rehabeam. Tolong kurangi beban yang sudah dipikulkan bagi kami oleh Raja Salomo ayahmu. Tapi hari itu Rehabeam bilang, beri aku waktu 2 hari sampai lusa. Nanti kamu datang lagi sama saya. Wah, saudara, kalau ada orang yang demikian ini, saya pikir Rehabeam ini adalah orang yang baik. Karena jawaban yang dia keluarkan dari mulutnya ketika dia berkata, kembali lusa, nanti saya akan memberi jawaban di 2 hari kemudian. Itu adalah jawaban yang bijaksana. Karena dari sini kita bisa mengetahui bahwa Rehabeam bukanlah seorang yang reaktif. Rehabeam bukanlah seorang yang emosional. Artinya reaktif atau emosional bukan marah, tapi orang yang selalu menanggapi segala sesuatu dalam waktu seketika. Ditanya jawab, tanpa berpikir dahulu lebih panjang. Itu reaktif. Entah lagi semangat, saking semangatnya, terus ditanya atau ditawari sesuatu tanpa berpikir panjang, ayo. Atau lagi marah, saking marahnya, ketika dia tanya atau menghadapi segala sesuatu, dia nggak berpikir panjang lagi mengenai dampak apa yang akan dilakukan. Dia langsung hajar aja. Itu orang-orang yang reaktif. Saya pun belajar dari istri saya. Istri saya selalu mengatakan, ketika ada pertanyaan jangan langsung dijawab kalau bisa. Pikirkan dulu, renungkan dulu, dan doakan dulu. Pikirkan matang-matang, dampaknya apa baiknya, apa minusnya. Pikirkan, bahkan bukan cuma itu, doakan lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki. Baru setelah itu memutuskan. Nah, Rehabeam adalah orang yang baik. Satu raja yang bijaksana, saya pikir dia cukup baik. Mungkin di dalam masa mudanya ia adalah seorang pemuda yang tidak reaktif, dia bisa mengendalikan emosinya. Dia tunggu sampai lusa. Lalu di ayat berikutnya di 1 Raja-Raja 12 ayat 6-7 di kelanjutannya. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Bukan cuma Rehabeam menunggu 1-2 hari untuk dia memikirkannya, tapi Rehabeam pergi kepada orang-orang tua di zaman Raja Salomo ayahnya hidup. Dia bertanya sama orang-orang tua tersebut, saya harus berbuat apa nih? Ini rakyat lagi minta sesuatu sama saya, dan saya harus berbuat apa? Dan nasihat orang-orang tua tersebut, orang-orang bijaksana tersebut mengatakan, jika kau ingin menjadi hamba rakyat, intinya berikanlah apa yang mereka minta. Maka mereka akan menjadi rakyatmu seumur hidup. Orang muda selalu punya semangat, tetapi orang tua selalu punya hikmat. Amsal 8 ayat 2 mengatakan, di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan di sanalah ia berdiri. Sekali lagi firman Tuhan dikatakan, di atas tempat-tempat tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan di sanalah ia berdiri. Saudara, kalau saudara baca Amsal, dikatakan bahwa hikmat itu ada di pinggir-pinggir jalan. Hikmat itu ada di pintu gerbang kota. Apa maknanya? Karena pada zaman dahulu orang-orang tua itu berdiri, duduk, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, bukan di lounge, tapi di pintu gerbang kota. Mereka berdiri, ngobrol, bercerita di persimpangan-persimpangan jalan. Karena itu adalah tempat-tempat yang strategis. Jadi Amsal menuliskan, kalau kamu cari hikmat, carilah di tempat tersebut, karena di sana banyak orang-orang yang berhikmat. Karena di sana banyak orang-orang tua. Kita yang muda mungkin berpikir bahwa kita punya semangat, kita punya kekuatan yang lebih hebat. Mungkin secara fisik, mungkin secara emosional. Aku bisa menanggung segala sesuatunya bersama Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi orang tua bilang, tunggu dulu. Yakin kamu sanggup? Ini loh, dampaknya akan kamu hasilkan dari apa yang akan kamu perbuat. Mereka punya hikmat, mereka punya kebijaksanaan. Mereka bisa mengalami jauh lebih banyak daripada kita.
Itulah sebabnya ketika kita hari ini masih muda, kita tidak bisa berjalan seorang diri, tapi kita juga perlu bergaul dengan orang-orang yang lebih bijaksana dari kita, lebih berhikmat daripada kita. 1 Raja-Raja 12 ayat 8-11 kita lanjutkan. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku ringan karena tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada waktu itu, Rehabeam juga bertemu dengan teman-temannya. Sekelompok anak-anak muda yang seusia dengan dia. Dan dia bertanya, saya harus ngapain? Anak-anak muda. Jawab begini, kelingkingku jauh lebih besar daripada pinggang bapakku. Itu anak-anak muda. Dan saudara, apa dampaknya? Pada akhirnya singkat cerita Yerobeam melakukan bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang tua, tapi dia melakukan apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Dan pada hari itu, sejak hari itu, maka kerajaan Israel terpecah belah menjadi dua. Yaitu kerajaan Israel Utara yang terdiri dari 10 suku, dan kerajaan Israel Selatan yang terdiri dari 1 suku Yehuda. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, entah sebagai anak muda atau entah sebagai orang dewasa, apapun yang saya ambil, apapun yang akan saya jalani, itu adalah tanggungan saya. Maka saya nanggung segala sesuatunya. Iya, kadang-kadang kata-kata itu keluar dari mulut kita, tapi tahukah kita bahwa seringkali atau banyak hal ketika kita membuat keputusan, dampaknya bukan cuma kita yang menanggungnya. Ketika orang tua melakukan sesuatu, maka apa yang terjadi dalam kehidupan orang tua, dampaknya bukan hanya orang tua yang alami, tetapi anak-anaknya akan menerima tanggungan. Ketika seorang anak berbuat sesuatu, memutuskan sesuatu berdasarkan dengan emosinya, berdasarkan dengan semangat yang tidak terkontrol, maka jangan berpikir bahwa cuma dia, cuma saya yang akan terima. Udah, papa mama gak usah ikutan. Biar saya yang putusin dan saya akan jalani. Hidup saya. Iya, memang hidup kita, hidup anak-anak muda. Tapi tahukah kita bahwa ketika kita memutuskan itu dan terjadi satu hal yang salah, maka pada kenyataannya bukan cuma hidupmu yang akan menanggungnya, tapi orang tuamu akan menanggungnya. Bahkan bukan cuma itu. Jika kita berpikir kita bisa memutuskan seenaknya apa yang kita kehendaki dan kita lakukan apa yang kita mau, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma pasangan kita, bukan cuma anak kita, bukan cuma orang tua kita yang menerima tanggungannya, tapi bisa jadi pelayanan kita. Bahkan bisa jadi gereja kita di mana kita berjemaat. Bahkan lebih besar lagi. Bukan cuma itu, tapi bisa jadi nama Tuhan yang akan dipertaruhkan di dalam. Sehingga orang-orang ketika melihat kita, orang percaya, dia akan bilang, oh, jadi hidup orang Kristen itu begitu ya? Saya baru tahu loh ternyata. Suka tipu, suka gosip, suka merendahin orang, suka ngomongin orang. Kalau begitu caranya hidup orang Kristen, lebih baik saya nggak usah percaya dan saya nggak usah jadi orang Kristen. Itu real. Sama dengan Yerobeam. Apa yang dia lakukan, karena lingkungan dia, karena pertemanan dia, dampaknya besar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi bahkan untuk kerajaan yang dia pimpin. Hanya karena sebuah pergaulan. Hanya karena sebuah pertemanan. Itulah sebabnya kalau kita hari ini kalau kita hari ini bisa accountabilitas, memiliki accountabilitas satu dengan yang lain, kita bisa saling menasihati, siapa teman-teman. Bahkan kalau kita tanya nih, karena saya orang tua, setiap orang tua pasti mengerti ini. Ketika orang tua melihat anak-anak kita bergaul dengan siapa, kita akan bilang sama anak-anak kita, hati-hati, ini teman kamu. Karena kita tahu,
Karena kita sudah hidup lebih lama, kita punya hikmah, kita punya kebijaksanaan. Kita tahu dampaknya dari apa yang akan dia lakukan. Tujuan kami orang tua semata-mata hanya untuk membawa anak-anak untuk hidup benar sebagaimana seharusnya anak-anak itu. Demikian pula dalam hidup kita orang percaya. Jadi kenapa persahabatan itu begitu penting? Karena persahabatan akan berdampak dalam hidup setiap kita orang percaya. Yang berikutnya, bagaimanakah membangun sebuah persahabatan di dalam kehidupan orang percaya? Markus 1 ayat 17 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Untuk kita bisa memiliki seorang sahabat memang tidak mudah, dan saya ingin memastikan bahwa persahabatan tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Kalau saudara, kita semua ingin memiliki seorang sahabat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita perlu punya inisiatif. Kita perlu punya keinginan bahwa saya ingin punya seorang sahabat. Saya ingin memulai sebuah persahabatan dengan seseorang. Karena ini pun yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak menunggu tiba-tiba sekonyong-konyong murid-muridnya datang menghampiri dia. Tapi Tuhan Yesus datang menghampiri murid-murid yang pertama kali. Dan dia bilang, ikutlah aku. Artinya bahwa Yesus memulai persahabatan itu dari dirinya sendiri. Hari ini mungkin banyak dari kita yang belum punya sahabat, atau mungkin ada orang-orang yang baru datang dalam hidup berjemaat. Dan ketika kita ada di sini, mungkin saudara berpikir, aduh saya belum punya teman ya, saya belum punya sahabat ya, dan saya masih baru di sini ya. Saya cuma bisa bilang, milikilah inisiatif untuk mencoba untuk membangun sebuah persahabatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau di dalam gereja ini, orang-orang tidak bersahabat, orang-orang tidak bergaul satu dengan yang lain, maka saudara pasti akan merasa lonely sendirian. Percaya nggak percaya, saudara akan merasa sendirian dan pada akhirnya, aduh, kok rasanya saya nggak punya teman ya di sini ya. Kok rasanya saya mungkin nggak diterima di sini ya. Oh kayaknya kok sepertinya udah nggak sama seperti dulu. Hari ini saya nggak punya teman. Dulu saya punya banyak teman, tapi semuanya udah pada pergi keluar kota. Hari ini saya nggak punya teman. Kayaknya ini udah bukan tempat saya lagi, bukan rumah saya lagi. Bukan itu poinnya. Anak kita sendiri. Dan hari ini kita belajar sama seperti Tuhan Yesus hidup, bahwa untuk kita memiliki seorang sahabat, untuk kita bisa memiliki seorang teman, kita perlu memulainya terlebih dahulu. Jadikan tempat di mana saat saudara ada di lounge, tempat untuk saudara berkenalan satu dengan yang lain. Ini saya boleh kenalan siapa namanya, apa pekerjaannya, di mana rumahnya. Yuk kita bercengkerama satu dengan yang lain. Kita mulai membangun satu persahabatan, memulai sebuah persahabatan. Yang kedua yang saya bagikan mengenai persahabatan adalah Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Lalu Yohanes 12 ayat 1-3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Bukan cuma punya inisiatif untuk memulai persahabatan, tapi yang berikut yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah bangunlah persahabatan itu. Mulailah berkenalan. Setelah berkenalan, mulailah untuk ngopi bareng yuk. Makan bareng yuk. Nongkrong bareng yuk. Boleh nggak saya cerita, saya main. Kenapa? Karena ini pun yang Tuhan Yesus lakukan di dalam sebuah persahabatan. Tanpa hubungan, tanpa pertemuan, maka persahabatan tidak akan pernah bisa dibangun. Saudara nggak bisa mengharapkan bahwa saya akan bersahabat dengan si A, tapi saudara tidak pernah bertemu, tidak pernah mengajak pergi keluar, tidak pernah ngobrol, tidak pernah cerita saudara yang lain. Ya sekali lagi tentunya kita tidak bisa bersahabat dengan semua orang, kita tidak bisa mengajak semua orang makan, kita tidak bisa mengajak semua orang jalan-jalan, kita tidak bisa mengajak semua orang untuk nongkrong bersama. Tapi at least kita mulai tahu bahwa saya perlu berinisiatif untuk memulai sesuatu dan membangun sesuatu, yaitu persahabatan. Lalu yang berikutnya, Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi yang pertama adalah kita berinisiatif, yang kedua kita memulai persahabatan, dan yang ketiga yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya adalah kita membangun persahabatan itu. Slide berikutnya. Tadi Tuhan Yesus bilang bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena
Aku telah memberitahu kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tapi aku menyebut kamu sahabat sekarang. Di dalam proses persahabatan, memang ada stage-nya. Nggak bisa kita sekali ketemu, lalu begitu sekali ketemu, saya langsung jadi sahabat. Sahabatnya Johan. Nggak bisa langsung. Sekali, 2 kali ketemu nggak bisa. Pertama kali kita ketemu sama orang, kita akan melihat face-nya. Wajahnya seperti apa. Kita memulai satu persahabatan. Setelah berinisiatif kita mulai sebuah persahabatan. Saya mau kenal sama dia. Oh, Johan rumahnya di Tangerang. TKI ya. Lumayan kenal lah. Saya tahu, oh ini mukanya begini. Oh rambutnya begini. Oh bajunya begini. Oh dia punya seorang istri. Saya tahu wajahnya. Lalu berikutnya masuk ke fact. Fakta-fakta mengenai siapa dia. Saya tahu, oh dia tinggal di mana. Saya tahu, oh hobinya apa. Sukanya apa yang dia nggak suka. Saya tahu mengenai fakta-fakta mengenai dirinya. Lalu bukan cuma sampai situ. Saya tahu tentang misalnya feelingnya. 1, 2 kali, 3 kali pertemuan mungkin nggak terjadi. Tapi lama-lama kalau saudara sama terus berjalan, ngobrol bareng, ketemu bareng, akhirnya mulai cerita. Cerita dari apa? Apa yang dia rasakan. Aduh saya kesel Aduh saya lagi marah Aduh saya lagi kecewa, saya lagi sakit hati. Artinya pada waktu itu terjadi di antara persahabatan, hubungan, relationship, pertemanan, saudara yang lain. Maka hubungannya sudah semakin lebih dalam. Bukan cuma permukaan, tapi jauh lebih dalam. Lalu pertemuan terus berlangsung. Sampai akhirnya kita mengetahui fears satu sama lain. Kita tahu, oh ya aduh saya takut suatu saat nanti kalau usaha saya nggak jalan, gimana ya nanti dampaknya. Aduh saya khawatir, saya takut sekali. Gimana nanti anak-anak saya, gimana nanti orang tua saya. Kita mulai menceritakan semua ketakutan yang kita punya. Dengan orang-orang yang kita tahu bahwa saya bisa hidup bersama, saya bisa membangun persahabatan dengan dia. Dan jauh lebih dalam lagi kita bisa berbicara mengenai faith kita. Iman kita, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, nilai-nilai hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara punya hubungan dengan suatu orang sahabat, 2 orang sahabat, saudara bisa melihat seberapa dalam hubungan saudara satu dengan yang lain. Kalau selama ini pertemuannya hanya cerita hobi, kalau selama ini pertemuannya hanya cerita makanan, ya berarti pertemanannya hanya sekedar itu. Tapi kalau saudara bisa cerita satu sama lain, berani vulnerable, cerita tentang apa yang saudara rasakan, apa yang saudara takutkan, tanpa saudara takut dihakimi, tanpa saudara takut dijelek-jelekan, tanpa saudara takut dinilai buruk oleh dia, maka hubungan saudara dengan dia sudah cukup dalam. Sampai satu kali, saudara membagikan ini loh yang saya percaya mengenai sebuah kebenaran. Faith. Nanti saya akan lanjutkan faith ini dengan cerita satu kisah sepasang orang Ruth dan Naomi. Lalu yang berikutnya yang saya bagikan adalah sahabat seperti apa yang kita akan cari dalam hidup kita. Itu yang sangat penting. Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Saudara ingat cerita mengenai orang Samaria. Di Lukas 10 ayat 29 sampai 37 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ayat 29 mengatakan begitu. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ini jawab Yesus kepadanya. "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tanggungannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.
kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini adalah cerita mengenai persahabatan Yesus dengan murid-murid. Kalau kamu lihat ada orang Samaria itu adalah orang yang najis, saudara. Orang Samaria itu adalah orang yang menikah, orang Israel yang menikah dengan suku atau bangsa lain. Dan mereka memiliki keturunan dan mereka disebut dengan orang-orang Samaria. Dan bagi orang Israel atau orang Yahudi, bagi orang-orang Yehuda, orang-orang yang ada di kerajaan Israel Selatan, orang Samaria itu adalah orang-orang yang najis. Mereka bahkan tidak menganggap mereka itu bagian dari mereka sendiri. Karena mereka sudah bercampur. Pada waktu itu Yesus mengajarkan, kalau kamu ketemu dengan orang yang najis sekalipun, jangan menganggap dirimu sebagai orang Lewi, engkau suci. Jangan kau menganggap dirimu orang yang begitu berharga, orang penting sehingga engkau tidak harus turun tangan sama mereka. Tapi Yesus mengajarkan sebalik, kalau ketemu orang yang najis sekalipun, ulurkan tanganmu untuk menolong dia. Berikan apa yang bisa kau beri bagi dia. Kalau kita ingin cari seorang sahabat, carilah seorang sahabat seperti Yesus. Jadi kalau saudara hari ini lagi cerita sama orang, sama seorang teman, sama seorang sahabat, lalu lagi cerita perasaan saudara lagi cerita pergumulan saudara, lalu tiba-tiba orang tersebut bilang, kamu ini salah. Harusnya kamu balas tuh orang itu. Jangan mau kalah. Kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Kelingkingmu jauh lebih besar, kekuatanmu jauh lebih besar dari dia. Balas dong. Nah, saudara tahu, bukan berarti saudara harus meninggalkan dia. Bukan berarti saudara harus membenci dia, tetap berdoa buat dia. Tapi saudara harus tahu sekarang mengukur. Apakah saudara akan terus bersahabat, membangun hubungan yang dekat dengan dia? Karena kalau kita memiliki sahabat-sahabat yang demikian terus, maka sekalipun kita punya hati yang tulus, hati yang baik, hati yang penuh dengan belas kasihan, tapi kalau setiap waktu dikompori dengan kata-kata yang begitu panas, ingat pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara jangan bilang, aku kuat bersama Kristus. Ya, kita kuat bersama Kristus, tapi Tuhan juga sudah mengatakan, jangan banyak bergaul sama mereka. Milikilah pergaulan yang sehat dengan orang-orang yang sehat. Pilihlah orang-orang yang baik. Dan bahkan bukan cuma itu. Kita hari ini, jadilah orang yang baik buat mereka semua. Jangan kalau ada orang yang lagi bergosip, kita tambahin gosipnya. Jangan kalau ada orang lagi sakit hati, kita tuduh dia. Kita panas-panasin dia. Jangan. Jadilah sahabat yang baik buat banyak orang. Karena Yesus pun demikian. Dia menjadi sahabat bagi banyak orang. Bagi banyak orang berdosa, bagi banyak orang najis. Lalu yang berikutnya. Sahabat seperti apakah yang kita perlu cari dalam hidup kita sebagai orang percaya? Rut 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamu lah bangsaku, bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Ada seorang bernama Rut, Naomi, dia punya dua menantu. Salah satunya adalah Rut. Pada waktu itu dua anaknya sudah meninggal, dia ada di negeri Moab. Pada waktu kedua anaknya meninggal, akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke kota di mana dia berasal, yaitu kota Bethlehem. Dan pada waktu itu, kedua menantunya disuruhnya pulang ke rumahnya masing-masing kepada orang tuanya. Yang satu singkat cerita kira pulang, yang satu lagi yaitu bernama Rut, dia berkata kepada Naomi, bangsamulah, bangsaku, Allahmulah, Allahku. Di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Inilah hubungan persahabatan yang sudah sampai pada titik faith. Dia nggak lagi mempertanyakan mengenai iman Naomi, karena dia sudah tahu iman Naomi seperti apa. Dia tidak lagi mempertanyakan apa yang dia yakini, dia percaya, bahkan dia tahu Allahnya Naomi seperti apa. Karena saya percaya bahwa hidup Naomi pasti sangat baik. Sehingga satu orang ini bisa mengenal dan mempercayai apa yang Naomi percayai. Inilah faith. Hubungan persahabatan kita bangun dari waktu ke waktu, satu sampai di mana? Sampai hubungan kita bisa dekat begitu rupa sampai seperti Naomi dan juga Rut. Kamu salah, iya aku tahu. Tapi Anda bersama-sama dengan kamu. Ayo kita maju sama-sama. Kita punya Allah yang sama, kita punya Roh Kudus yang sama. Ayo kita bisa. Saya akan berdoa buat kamu, saya akan mengingatkan kamu. Saya akan terus mensupport kamu dalam hal apa. Saudara,
Pada waktu Naomi pulang ke satu kota yang bernama Bethlehem. Bethlehem itu berasal dari dua kata bet dan lehem. Bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Saya mencoba mencari tahu apa yang disebutkan, kenapa Bethlehem disebut rumah roti. Saya mencoba mencari tahu, belajar, saya juga mencoba mencari, tanya orang, tapi rasanya belum ada yang memberikan jawaban. Jadi saya mencoba untuk menafsirkannya sendiri pribadi, bahwa kenapa Bethlehem disebut rumah roti. Kalau saudara ingat cerita tentang Naomi, pada waktu itu Ruth bekerja di sebuah ladang, yaitu ladang milik Boaz. Dan dia bekerja di sana mengumpulkan bulir-bulir gandum. Yang saya percaya bulir gandum inilah adalah sumber roti. Jadi kalau boleh saya menginterpretasikannya, bahwa Bethlehem adalah tempat di mana banyak sekali gandum di sana. Yang merupakan sumber roti, itulah sebabnya kenapa disebut rumah roti. Dan untuk hal itu, Yohanes 6 ayat 35 Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lagi lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yesus bilang, aku ini roti hidup. Karena bisa jadi pada waktu itu, tafsiran atau bayangan orang ketika berbicara mengenai roti, itu adalah Bethlehem. Sama seperti kalau kita bicara mengenai udang. Kota udang apa? Cirebon. Karena kita tahu sumber udang paling banyak di sana. Itu kota saya. Banyak terasi di sana. Saudara mau tahu terasi yang paling enak? Ada di sana. Karena injekannya enak. Sama dengan Bethlehem. Karena di sana banyak roti, banyak gandum, maka kota itu kan disebut kota roti. Dan pada waktu orang mempunyai interpretasi, kalau saya lapar, saya harus datang ke kota Bethlehem. Tapi Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Engkau nggak perlu ke sana. Aku roti hidup itu. Maksudnya Yesus berbicara mengenai satu hal yang rohani sifatnya. Bahkan di Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 mengatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Matius 26 ayat 26 mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Karena pada waktu itu Yesus menginterpretasikannya, akulah roti hidup itu. Kalau engkau ingin hidup, kalau engkau ingin bisa hidup, bukan secara fisik, secara rohani, aku roti hidup itu. Maka akulah yang harus menjadi makananmu, firmanku lah yang harus kau makan setiap hari. Bahkan mengenai Bethlehem, kalau saudara, Bethlehem itu adalah satu kota yang ada di pinggiran kota Yerusalem. Tempat di mana Bait Allah itu berdiri. Dan setiap orang, ketika orang dari Israel, dari luar kota Yerusalem, dia hendak datang ke Bait Allah, mereka akan mampir satu kota ini, yaitu kota Bethlehem. Saudara ingat pada waktu Yesus datang, pada waktu Yesus dilahirkan, orang Majus datang, banyak para gembala di sana. Banyak para gembala. Artinya bahwa kota Bethlehem itu adalah kota di mana banyak sekali domba. Jadi setiap orang yang akan datang, akan pergi ke kota Yerusalem, ke Bait Allah, mereka akan mampir ke kota Bethlehem, mereka akan beli domba, dan dibawa domba itu ke Bait Allah, dan dipersembahkan di sana sebagai korban persembahan. Jadi sekali lagi, waktu Yesus bilang, akulah anak domba itu. Karena memang dialah domba itu. Bukan domba yang kamu beli di Bethlehem. Bukan domba yang kamu beli di padang rumput sana. Tapi akulah domba itu. Yang turun dari surga. Yang akan mati dipersembahkan bagimu untuk mengampuni, menghapus dosamu. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Jadi pada waktu Naomi membawa Ruth dari Moab ke Bethlehem, inilah seorang sahabat. Hidup kita perlu menjadi sama seperti Naomi, yang akan selalu membawa orang-orang yang ada di samping kita untuk pergi ke Bethlehem, untuk pergi kepada Yesus. Bukan cuma mengajarkan apa yang filosofi atau hal-hal yang dunia, tapi bagaimana kita mengajarkan orang-orang sahabat-sahabat yang kita punya dalam hidup kita. Ini loh kebenaran firman Tuhan yang harus kau lakukan. Ini loh firman Tuhan yang perlu kau lakukan.
Jadi siapakah yang akan kita cari untuk menjadi sahabat-sahabat kita? Orang-orang yang akan menuntun kita untuk membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, pilihlah dengan siapa saudara akan berteman. Pilihlah yang menuntun saudara untuk bisa berbuat baik, bukan cuma itu. Tapi pilihlah juga untuk orang-orang yang bisa mengajarkan mengenai kebenaran. Sedikit sebelum saya tutup yang berikutnya. Kadang ketika kita mengajar kebenaran sama orang, ini saya ingin bicara mengenai parenting. Demikian pula dengan anak-anak kita. Kalau saudara punya anak-anak kecil, lalu anak-anak kita mungkin masih usia 4-5 tahun, lalu mereka mungkin sedikit dibully atau digodain oleh teman-temannya, apa yang saudara katakan? Banyak dari kita berkata, udah jangan berteman lagi sama dia. Betul. Jangan berteman lagi, udah tinggalin dia, udah jangan teman. Bahkan kalau bisa tarik dari sekolahnya untuk pindah ke sekolah yang lain. Dan di sekolah yang lain pun terjadi hal yang sama. Untuk anak-anak kecil, kita nggak bisa mengajarkan anak-anak, kamu jangan berteman sama si A sama si B. Kalau kita mengajar itu sama mereka, lalu di hari berikutnya kita mengajarkan, kamu harus sayang sama semua orang. Mereka akan bingung. Tapi yang benar yang mana? Saya harus sayang sama semua orang, atau saya harus tidak berteman dengan dia? Kapan waktu yang tepat? Ini adalah dua kebenaran. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi kita harus mengasihi semua orang. Itu pun satu kebenaran. Lalu untuk anak-anak, apa yang harus kita lakukan buat mereka? Anak usia 8-12 tahun, mereka sudah bisa berpikir lebih kompleks. Kalau anak-anak di bawah 7 tahun, kita akan bilang begini, oke, papi tahu teman kamu ini nakal, mengganggu kamu, yes. Tetap berdoa buat dia, sayangi dia. Ini yang kami ajarkan. Tapi kalau kamu bergaul, kalau kamu mau main sama si A di sekolah, kamu main hari Senin dan hari Kamis. Dan kalau kamu main sama dia, pastikan kamu nggak main cuma berdua. Kamu main sama ada guru di sana dan banyak teman-teman di sana. Karena kita nggak mau anak kita juga dinakalin orang. Tapi kita harus mengajarkan kebenaran. Tapi bagaimana orang tua mengajarkan kebenaran buat anak-anak kita sehingga anak-anak kita tetap punya teman, tapi bisa hidup di dalam kebenaran. Usia yang paling baik untuk menanamkan kebenaran tersebut adalah ketika usia 8-12 tahun. Ketika anak kita sudah mengenal bagaimana mengasihi, hidup perlu mengasihi semua orang dari waktu ke waktu. Lalu di usia 8-12 tahun secara teori, dari pengalaman saya ketika saya berbicara usia 10-12 tahun itu usia yang paling tepat untuk bisa berpikir lebih kompleks. Kita bisa bilang mengajarkan sama anak-anak kita, kau bergaul sama yang ini, bersahabat sama yang ini kamu nggak perlu bergaul depan. Kenapa? Karena dengan demikian ini akan merusak kebiasaan kamu. Nah, anak usia 10-12 tahun mulai bisa berpikir lebih kompleks mengenai mana yang benar, mana yang perlu mereka lakukan, tapi tidak merusak kebenaran. Saya mau cerita begini mengenai persahabatan dan parenting. Bulan berikutnya ada slide yang berikutnya yang saya ingin bagikan. Akan ada parenting class. Di sini akan diajarkan mengenai bagaimana mendidik anak-anak. Untuk semua orang tua yang ingin mengajarkan anak-anak, terutama anak-anak usia 8 tahun ke bawah, saya ingin undang untuk setiap saudara bisa join bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Kalau bisa offline, jangan online. Kenapa? Karena kalau online akan sulit interaksinya. Tapi ketika saudara offline, setelah itu kita bisa berbicara dari hati ke hati, kita bisa cerita dari hati ke hati, kita bisa diskusi sama-sama. Untuk bagaimana mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam diri anak-anak kita. Kita balik lagi slide sebelumnya. Kesimpulan yang kedua yang saya bagikan adalah, mari mulailah membangun. Mulailah persahabatan, bangun persahabatan di tengah-tengah kita. Jangan sendirian, tapi mulai dekatin orang satu persatu. Nanti saudara akan menemukan dengan siapa saudara akan cocok memiliki sahabat. Dengan siapa saudara akan bisa mengakuntabilitas hidup saudara kepada dia. Lalu yang ketiga, carilah sahabat yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah teladan-Mu ini menjadi bekal bagi setiap kami Tuhan. Aku berdoa, biarlah di tengah-tengah kami, di dalam gereja ini Tuhan akan banyak persahabatan-persahabatan yang terbangun.
Memang ini bukanlah satu hal yang mudah. Tapi biarlah Tuhan jemaat ini bertumbuh Tuhan. Di dalam satu hubungan yang dekat satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga bersama-sama turut membangun Tuhan. Melakukan apa yang Kau kehendaki. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan.